Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 2 Juni 2023. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berdoa, diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh kita menyala-nyala mencintai Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Kalau kita bisa eksis sampai detik ini, itu semua karena Tuhan Yesus yang masih percaya kepada kita. Kita diberikan sehat supaya kita mengerti akan rencana ilahi. Kita diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, potensi dan kompetensi apapun yang kita miliki. Itu ingat, bukan dari kita, bukan karena kehebatan kita. Semua sumber dari segala sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Karena Tuhan menciptakan, kita punya rencana ilahi. Ada rencana Tuhan yang sempurna supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi terang, menyampaikan kebenaran Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Termasuk Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, mari kita semua bertobat kalau mau masuk surga. Itu aja, ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23, bukannya orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang Kristen, termasuk banyak orang begitu mudah menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan standar dari Tuhan. Oleh karena itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, baik dari saya sebagai hamba Tuhan, termasuk mendengar dari berbagai macam hamba Tuhan, kita mau bertobat dan kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan Yesus akan bersama kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Mari nanti kita mau bahas, biar tangan Tuhan menyertai. Kalau bukan Tuhan menyertai kita, siapa? Mau disertai iblis, disertai iblis bisa masuk neraka. Tapi kalau mau disertai Tuhan, masuk pada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, itu Yesus sendiri berkata. Berarti hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan. Menuju surga bukan dengan banyak jalan. Menuju surga hanya satu jalan. Bapak Ibu, kalau ke rumah saya satu jalan. Nggak ada jalan A, jalan B, jalan C. Nggak ada, ya. Kalau saudara pergi ke bulan, nggak bisa saudara naik bus, saudara. Hanya satu pesawat khusus. Nggak bisa saya nanya segala pesawat. Naik Lion Air, naik Garuda ke bulan, bisa? Nggak bisa, saudara. Pesawat khusus. Demikian kehidupan kita masuk ke surga, khusus melalui siapa? Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan. Dan jalan Yesus membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Yesus membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus besertaku. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu. Tuhan jaga kita semua, anak Yesus. Kita semua adalah anak Yesus. Janganlah takut di malam gelap. Amin. Haleluya. Yesus besertamu, di bawah naungnya kau tetap, di bawah naungannya. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Yesus besertaku, manis dan senang lindungannya. Allah
kanannya kita semua anak-anak Yesus. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya. Amin, haleluya. Yesus besertamu, Yesus beserta kamu, beserta aku juga. Yesus beserta kita semua. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai menjagamu. Haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anaknya. Amin, haleluya. Apa kau sakit dalam hati? Apakah saudara sakit hati? Serahkanlah hidupmu pada Yesus. Jangan tanggung sengsara lagi. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anaknya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Amin. Itulah Yesus. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Serahkanlah hidupmu pada Yesus. Tuhan jaga selalu kita anak-anaknya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu.
namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna maha mulia. Yesus jaga kita, anak-anak Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Aku membaca firman Tuhan. Aku hamba-Mu lapar haus dengan firman Tuhan. Berfirman Tuhan, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa semua dosaku, semua kesalahanku. Aku orang berdosa Bapa. Aku tidak ada arti apa-apanya Bapa, tapi kasih-Mu sudah menghargai dan mulia. Aku dicinta oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirman Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berterima kasih, bergaul karib dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Dalam keadaan manis dan senang, maupun dalam keadaan kita mungkin punya pergumulan, percayalah kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan, tapi syaratnya. Maka sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 121 yang saya baca tadi. Yang pertama, maka ditaruh di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Berarti mata kita harus pandang kepada Yesus. Seperti gunung bicara tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu bicara Yesus. Sesuai dengan firman ayat ini, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan tadi di Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan di Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun mengabaikan keinginan tekun mengikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kita tekun pikul salib Yesus. Ikut Yesus memang pikul salib. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 16. Pikul salib penyangkalan diri. Ada harga yang dibayar. Karena Yesus sendiri sudah membeli kita dengan harga tunai. Melalui pengorbanan di atas kayu salib. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan seenaknya. Jangan menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan, yaitu hidupmu, hidupku, hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan egois menyenangkan diri sendiri, menyenangkan dunia. Gak laku di hadapan Tuhan, saudara. Sungguh. Saudara boleh kaya di dunia, tapi hidupmu miskin di hadapan Tuhan. Kalau tidak benar sama Tuhan. Bertobat. Kita mencari perkara yang kekal. Carilah kerajaan Allah, Matius 6:33. Carilah kerajaan serta kebenarannya, bukan cari kekayaan dunia. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16:26, apa untungnya kepada seorang biarpun segenap memperoleh segenap dunia, tapi jiwa binasa enggak punya Tuhan Yesus. Lebih bagus saya hidup sederhana tapi punya Yesus. Ya, oleh itu saya menyampaikan firman Tuhan karena di dalamnya ada janji Tuhan. Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur. Sebab renungan firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada ayatnya. Mari kita baca.
Yesaya pasal 41, puji Tuhan, kita rutin baca. Kemarin kita baca ya, tadi malam, tadi pagi Yesaya pasal 40 sudah berakhir ya. Sekarang puji Tuhan, sebelum kita berbenah terus kita rutin ya, baca firman Tuhan sampai Yesus datang, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yesaya 41 saya mau baca ayat yang pertama. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapa yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jeram yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakannya semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang memimpikan logam dengan martil, menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasih, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memalih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena roda. Dan orang-orang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui engkau. Orang-orang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua sajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan engkau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air yang membual di tengah-tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menampon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Ayat 20 yang terakhir. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 20. Ingat saudara, bahwa semuanya adalah Tuhan yang membuatnya. Di ayat yang keempat B dikatakan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Tidak ada pribadi yang lain, hanya dia Yesus Kristus yang membuat semuanya indah. Hidup ini begitu indah kalau bersama dengan Tuhan. Maka oleh karena itu mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di sini di ayat 13, akulah yang menolong engkau, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Artinya supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah si cacing, si ulat. Tadi saya katakan, aku orang tidak berharga Tuhan,
Aku hamba-Mu orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Tidak punya arti apa. Nothing, I'm nothing. Tapi saya menjadi berarti, berharga oleh karena kasih-Nya Tuhan. Kalau kasih-Nya Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu bisa berada, sangat diberkati. Ingat itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ingat bahwa kita si ulat cacing, si cacing Yakub, si ulat Israel. Kita tidak punya arti apa-apa. Asal usul kita adalah nothing. Tidak punya arti, tidak ada kemuliaan, tidak ada berharga apapun. Tapi menjadi berharga oleh kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena janji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Janji Tuhan luar biasa. Terbukti nyata kok. Saya dipelihara sama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan tidak pernah absen. Pagi, malam, Bapak, Ibu selalu mendengar firman Tuhan saya sampaikan. Dengan semangat terus saya melayani pekerjaan Tuhan. Biarpun dengan sederhana saya main gitar. Dari sudah berjalan 2 tahun setengah lalu Bapak Ibu. Tidak punah. Melayani pekerjaan Tuhan, saya mintakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Itu kalau Tuhan tidak bersama saya, tidak bisa terjadi. Buktinya saya selalu sehat. Ya, tidak pernah sakit. Bapak Ibu lihat dari sejak pelayanan saya. Dari sampai saat ini tidak pernah sakit. Bahkan saya banyak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mendoakan orang sakit sembuh. Itu karena Yesusku luar biasa. Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia berjanji iya dan amin. Maka janji Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yaitu mari kita mau pegang firman Tuhan. Sebagai terakhir, ada janji Tuhan. Kenapa ini firman Tuhan dikatakan jangan takut, demi Allah menyertai? Karena ayat ini berkata dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dahsyatnya Tuhan ini. Tapi mari dengan persyaratan kita ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, mendengar firman Tuhan pada hari ini, malam hari sebelum kita tidur. Termasuk besok pagi, tiap hari, tiap saat kita baca firman Tuhan. Dan kita lakukan dengan setia janji Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Jangan pernah patah semangat. Yakin Yesus bersama kita. Asal kita yakin, mari yakinkan, pastikan bahwa kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan jadi Kristen bohong-bohongan, tapi menjadi anak Tuhan benaran. Anak Tuhan yang mencari perkenanan Tuhan. Hidup kita layak berkenan sama Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Yesus besertamu, besertaku juga, manis dan senang lindungannya. Alai Yesus menjagamu, Tuhan Yesus selalu jaga kita, anak-anak Yesus. Amin, haleluya. Oh Yesus selalu beserta kita semua, manis dan senang lindungan Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamatku. Mari kita cinta setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin.